Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Berliana Raudatuldiana. Saya membaca buku tentang Panduan Berbicara di Depan Umum karyanya James O'Loughlin. Tujuan dari buku ini, dari buku yang aku baca, itu sederhana. Yang pertama, ketidaknyamanan ketika menjadi pendengar yang buruk. Yang kedua, ketidaknyamanan ketika menjadi pembicara yang buruk. Keduanya sama-sama nggak enak kan? Mendengarkan pembicara yang membosankan, bikin kita pengen nutup telinga atau kabur. Sementara jadi pembicara yang buruk bikin kita malu, bingung, dan bakal ditinggal audiens. Tapi di buku ini, ketidaknyamanan itu bisa diatasi kalau dilakukan dengan benar. Public speaking bisa jadi kegiatan yang informatif, menyenangkan, menghibur, dan memberi pengalaman baru, baik untuk pendengar maupun pembicara. Kadang hal kecil sebelum tampil, kayak lokasi acara atau siapa audiensnya, kelihatannya sepele kan? Tapi justru itu yang menentukan kenyamanan kita saat berbicara. Misalnya, kalau acara outdoor, kita harus butuh suara lebih kuat kan? Dan bahasa tubuh lebih besar supaya tetap hidup. Intinya, di buku ini, sebelum mulai, pastikan kamu tahu siapa audiens kamu, di mana kamu berbicara, kapan, dan untuk tujuan apa. Karena persiapan adalah fondasi percaya diri. Itu bagian 1 yang aku baca. Lalu, bagian 2 adalah ada menulis isi pidato. Setelah tahu tujuan dan audiensnya, kita masuk nih ke bagian inti, menyusun pidato. Menurut James, pidato bagus bukan yang rumit, tapi yang bisa menyentuh hati pendengar. Mulai dari riset, kumpulin fakta, cerita nyata, atau kutipan yang mendukung pesan kamu. Tips penting yaitu gunakan storytelling agar audiens merasa terhubung. Ingat, ini tentang mereka, bukan kamu. Bangun rasa penasaran sejak awal. Humor boleh, tapi yang ringan. Buat alur naik turun seperti film. Serius, santai, lalu puncak pesannya. Dan yang paling penting, jadilah diri sendiri. Ketulusan lebih menarik daripada kesempurnaan. Lalu ada juga persiapan sebelum tampil. Semua orang bisa gugup, termasuk profesional. Tapi bedanya, mereka bisa mengelolanya. Tips dari buku ini, tips dari James, itu ada datang lebih awal, kenali suasana panggungnya, atau sapa panitia biar lebih nyaman. Lalu ada atur napas sebelum naik ke panggung, dan jangan hapus gugup itu, tapi ubah jadi energi positif. Perhatikan hal-hal teknis seperti pencahayaan, mikrofon, bahasa tubuh, dan arah pandangan. Tentukan tujuan pidato kamu. Mau mengubah sudut pandang, mau memotivasi, atau menginspirasi. Lalu ada bagian memulai pidato. 30 detik pertama ini sangat penting. Jangan mulai dengan sapaan panjang yang bikin audiens hilang fokus. Mulai dengan cerita, pertanyaan, atau fakta menarik. Contohnya, pernah nggak sih kalian ngerasa takut ngomong sampai tangan gemeter? Gunakan ekspresi, intonasi, humor ringan, dan jangan takut jeda. Hindari kata pengisi seperti jadi gini, kayak gitu. Masalah saat tampil itu wajar, audiens bosan, lupa poin, atau gangguan teknis. Di buku ini ada solusinya, yaitu ubah nada, bergerak, atau libatkan audiens. Kalau mereka mulai kehilangan fokus, kalau lupa poin, tarik napas dan lanjutkan. Biasanya audiens itu nggak akan sadar. Hadapi gangguan dengan tenang, itu tanda profesional. Masalah justru bisa jadi kesempatan menunjukkan penguasaan diri. Ada jenis-jenis pidato. Setiap jenis itu punya pendekatan. Kalau kalian jadi MC, jaga alur dan suasana. Kalau kalian mau motivasi, pakai cerita nyata dan emosi. Kalau kalian tanpa teks, latihan ide, bukan hafalan kata. Pesan penutup James yang paling kuat di buku ini itu, orang mungkin lupa apa yang kamu ucapkan, tapi mereka nggak akan lupa perasaan yang kamu tinggalkan. Public speaking bukan cuma bicara, tapi menyentuh hati.
Gugup itu normal, kesalahan itu bagian dari belajar. Yang penting mulai dulu, karena setiap pengalaman bikin kamu percaya diri. Seperti kata James O'Loughlin, setiap kali kamu berbicara, kamu sedang melatih versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, jangan nunggu siap, mulai aja dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.